Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Nah, Ibu harap semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MI atau SD. Nah, materi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai sastra anak. Nah, dari anak-anak, adakah yang pernah tahu apa itu sastra anak? Nah, pastinya kalian pernah mendengar apa itu yang namanya sastra anak. Sebelumnya, kita harus mempelajari dulu pengertian dari sastra anak. Nah, sastra anak sendiri itu apa sih? Nah, sastra anak merupakan karya sastra yang ditulis oleh orang dewasa, kemudian diperuntukkan oleh anak-anak, atau karya sastra yang dibuat oleh anak-anak, kemudian yang bisa dinikmati oleh mereka sendiri. Nah, sebenarnya secara konsep sastra anak itu sama seperti sastra orang dewasa, namun hanya tujuannya itu untuk dikonsumsi atau untuk dinikmati oleh anak-anak seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat sastra anak. Nah, di dalam sastra anak itu ada 4 hakikat. Hakikat yang pertama yaitu sastra anak adalah karya sastra yang ditujukan untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, sastra anak sendiri itu berisi cerita pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan yang bisa disampaikan untuk anak-anak khususnya. Kemudian yang ketiga yaitu sastra anak adalah sastra yang ditulis oleh anak-anak. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya sastra anak itu bisa ditulis oleh anak-anak atau bisa juga ditulis oleh orang dewasa seperti itu. Kemudian yang keempat, sastra anak adalah sastra yang berisi nilai moral atau pendidikan yang bermanfaat. Jadi, anak-anak sekalian, sastra anak sendiri itu tidak serta-merta hanya ditulis saja, melainkan di dalam sastra anak tersebut pasti ada nilai moral atau nilai pendidikan yang nantinya bisa diterapkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sastra anak, yaitu sifat dari sastra anak. Nah, kita bisa lihat bahwasanya sifat sastra anak itu bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan himbauan tertentu. Nah, hal ini disajikan agar anak-anak itu bisa mampu untuk berbuat sesuatu. Nah, di mana di sini dalam sastra anak itu biasanya berisi imajinasi semata. Jadi ceritanya itu bukan sekedar fakta seperti itu, melainkan hanya dari imajinasi anak-anak seperti itu ya. Kemudian, nah di dalam sastra anak, anak-anak perlu diperhatikan bahwasannya memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri sastra anak itu apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri sastra anak. Dari ada 2 ciri-ciri sastra anak yang bisa dilihat dari segi kebahasaan dan segi kesastraan. Kalau dalam segi kebahasaan itu struktur kalimatnya, kemudian ada pemilihan katanya, kemudian ada gaya bahasanya. Gaya bahasa itu majas. Biasanya dalam sastra anak sendiri struktur kalimatnya itu lebih sederhana. Jadi tidak bersifat yang Nah, anak-anak sekalian, di dalam karya sastra sendiri atau sastra anak sendiri itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu dari segi kebahasaan. Dari segi kebahasaan itu sastra anak ada dari struktur kalimatnya, pemilihan katanya, kemudian ada gaya bahasanya. Nah, sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya sastra anak sendiri struktur kalimatnya itu lebih sederhana, bukan struktur kalimat yang kompleks seperti itu. Kemudian dari dalam pemilihan katanya juga itu kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak, bukan menggunakan kata-kata baku atau kata-kata formal seperti itu, lebih jarang ya seperti itu.
Kemudian untuk gaya bahasa, biasanya dalam sastra anak itu menggunakan gaya bahasa atau majas. Baik itu yang majas kayak personifikasi, kemudian majas yang hiperbola, seperti itu biasanya lebih diterapkan unsur-unsur seperti itu. Kemudian dari segi kesastraan, nah dari segi kesastraan pada sastra anak sendiri itu meliputi alur, kemudian ada karakter atau tokoh cerita, kemudian ada tema. Nah biasanya di dalam sastra anak sendiri itu seperti cerita-cerita yang lain, sebenarnya sastra anak itu bisa meliputi kayak puisi, kemudian prosa, majalah, kayak gituan, cerita pendek, kayak gituan. Nah, alurnya itu bermacam-macam anak-anak sekalian. Ada yang alur maju, mundur maupun campuran. Kemudian dari karakter atau tokoh utamanya, Kemudian dari karakter atau tokoh ceritanya biasanya itu lebih yang bersifat umum, seperti kayak tokoh binatang, kemudian tokoh kawan sejawat seperti itu. Kemudian dari temanya, biasanya dalam sastra anak sendiri tema yang diangkat itu tema yang masih bersifat umum, seperti persahabatan, kemudian nah, biasanya tema yang diangkat itu masih bersifat umum. Contohnya seperti tema persahabatan, tema keluarga, hiburan, seperti itu. Nah, jadi dari sastra anak sendiri itu memiliki beberapa jenis, di mana kita bisa melihatnya baik dari segi garis besarnya, dari segi bentuknya, dari segi sejarahnya, maupun dari segi isinya. Nah, tentunya semua itu bermacam-macam ya anak-anak sekalian. Oke. Nih, ada lagi fungsi sastra anak. Nah, dalam penulisan sastra anak biasanya memiliki fungsi, yang mana tidak serta-merta hanya ditulis saja, melainkan pasti memiliki fungsi. Dan di samping fungsi pasti juga memiliki manfaat seperti itu. Nah, kita akan belajar mengenai fungsi sastra anak. Nah, fungsinya apa aja sih? Di sini bisa dilihat bahwasanya fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Nah, di dalam sastra anak, anak-anak sekalian, itu pasti memuat amanat. Amanat atau pesan moral, di mana dalam amanat ini biasanya untuk pembentukan kepribadian anak. Di samping itu juga bisa mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka, sehingga mereka itu bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu fungsi sastra anak sebagai hiburan semata. Nah, di samping memiliki nilai moral, biasanya sastra anak sendiri juga memiliki fungsi hanya hiburan, hanya untuk penikmat saja. Nah, biasanya hal ini bisa membuat anak merasa bahagia atau senang dalam membaca, kemudian senang dan gembira dalam mendengarkan cerita-cerita tersebut, atau cerita yang dibacakan atau dideklamasikan oleh seorang gurunya seperti itu. Biasanya, misalkan seorang guru mencontohkan kisah tentang fabel, maka mereka itu bisa saja mengambil amanatnya dari cerita tersebut, bisa saja mereka itu hanya ingin mendengarkan apa sih isinya seperti itu. Kemudian, nah jadi itu ya anak-anak sekalian materi pada hari ini. Ibu harap semoga kalian tetap semangat dan kalian bisa paham atas materi pada hari ini, yaitu tentang sastra anak. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya sastra anak yang sudah Ibu tadi jelaskan ya, sastra anak merupakan karya sastra yang dibuat oleh orang dewasa atau anak-anak yang kemudian ditujukan untuk anak-anak. Jadi di dalam karya sastra atau sastra anak sendiri itu bisa berupa seperti puisi, kemudian cerita pendek, fabel, majalah Bobo, majalah Mentari, dan lain-lain. Itu juga termasuk sastra anak. Di dalam sastra anak memiliki
fungsi yang berbeda-beda, baik itu fungsi dari memiliki nilai moralnya atau sebagai fungsi hiburan semata. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.